Gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Saya bawa kapal perang kita dan tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Well, we're considering all options available to us. Our relationship with Indonesia is very important to us, and we're mindful of that. Indonesia is an independent sovereign country. It has its own legal system. Kita menekankan kembali, telah terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui klaim sepihak yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional. Sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini ekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Nggak apa-apa digugatin terus, belum tentu kita kalah. Enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget, pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang Klaim Pulau Pasir Australia sudah perlahan hancurkan perairan NTT sejak 2009. Menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, pemerintah Australia akan digugat oleh masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu lantaran pemerintah Australia mengklaim sepihak pulau gugusan pasir. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timor dan gugusan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra, tegas Ferdi sebagaimana diwartakan Kompas.com Minggu. Pulau Pasir sendiri sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun kata Ferdi Tanoni, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada 1974, Australia justru langsung mengklaim Pulau Pasir itu miliknya. Klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut Ferdi, meski selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, tetapi pemerintah Australia terkesan abai. Sebelumnya, Pusat Penelitian Jubil Australia dan Yayasan Peduli Timor Barat Nusa Tenggara Timur juga telah memprotes pembukaan pelepasan area eksplorasi minyak bumi di gugusan Pulau Pasir oleh pemerintah Australia pada tahun 2020 lalu. Kita sampaikan protes ke pemerintah Australia sejak tahun 2020 lalu, kata Ferdi. Ferdi menilai membuka pelepasan area eksplorasi minyak bumi di gugusan Pulau Pasir dapat berdampak buruk bagi masyarakat NTT. Dia melanjutkan, areal pelepasan minyak itu bahkan berjarak lebih dekat dengan dibandingkan sumur Montara yang telah menghancurkan perairan NTT sejak 2009. Kalau sumur Montara itu sekitar 250 km dari Indonesia, tapi areal minyak yang terbaru ini hanya sekira 150 km. Ini jelas akan lebih berbahaya lagi bagi laut kita di NTT, ucapnya. Ferdi mengatakan surat protes itu pun telah dibalas oleh pemerintah Australia. Namun tak ada jawaban memuaskan yang mereka berikan. Bukannya pergi, dia menambahkan, mereka justru melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor, tegasnya. Buktinya, Ferdi membeberkan ada sejumlah kuburan leluhur masyarakat Rote dan artefak lain di gugusan Pulau Pasir. Nelayan asal NTT atau wilayah lain pun lanjut. Ferdi kerap beristirahat di Pulau Pasir usai lelah berburu ikan atau taribang.